Saat meraih nampan, pria tua itu berbisik, membuatku menahan napas sejenak. "Kalian, berhati-hatilah berada di sini." Ditugaskan untuk KKN ke sebuah desa terpencil jauh dari hiruk-pikuknya kota adalah sebuah tantangan tersendiri. Desa dengan kondisi yang masih asri, tak terjamah tangan-tangan diktator, penggila bisnis liar akan flora dan fauna. Desa Petung yang terletak di ujung Pulau Jawa Timur adalah tujuan kami menjalankan tugas KKN ini. Sebelumnya tempat tersebut hasil survei para senior dan salah satu anggota kami, Revan, orang pertama yang menginjakan kaki bersama para senior untuk meminta persetujuan dan kerjasama para penduduk, terutama sesepuh di desa tersebut, sebagai lokasi penelitian dan praktek kedokteran. Mengingat penghuni desa Petung minim pemahaman dunia medis, dan kami akan memperkenalkan mereka pada era kemajuan pengobatan. Kesulitan mendapatkan izin dari para tetua di sana sempat jadi kendala. Namun, entah para senior menggunakan apa, pada akhirnya izin itu dikantongi. Penduduk asli desa Petung lebih percaya pengobatannya secara natural, menggunakan tanaman-tanaman liar di sekitar sebagai obat, dan sebagian lebih percaya pada kesaktian dukun. Namun, tak jarang banyak juga nyawa yang tak tertolong di tangan dukun itu, walau sehebat apapun ia. Batas umur memang sudah menjadi kehendak Tuhan, kapan nyawa lepas dari raga. Hanya cara kematiannya saja yang mesti kita telaah. Apakah ada kesenjangan nyawa dihilangkan, atau memang sakitnya tak mampu diobati dan memilih pasrah pada kematian? Jiwaku memberontak, ingin mengenalkan mereka pada dunia modern canggihnya teknologi kedokteran, guna mendeteksi suatu penyakit, sehingga bisa diketahui obat apa sebagai penawar atau pencegah penyakit yang bersarang di badan mereka. Dalam menjalankan aktivitas KKN ini, aku tak sendiri, tetapi bersama 6 mahasiswa lainnya, yakni Kemuning, Lestari, atau yang bisa kupanggil Keke. Gadis berjilbab, memiliki jiwa pemberani yang kutaksir secara diam-diam. Ada juga Renata, Raisa, Dio, Aldi, dan Revan tentunya. Mereka memiliki kelebihan di samping kekurangan guna melengkapi kekompakan satu sama lain. Setelah menitipkan mobil di salah satu rumah warga yang terletak di pinggir jalan, yakni rumah Ibu Laksmi. Sebelumnya pernah diberitahu akan kedatangan kami. Terbukti Bu Lasmi masih ingat dengan Revan. Kami melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki karena akses ke tempat perkampungan yang lebih dalam tidak bisa dilalui kendaraan. "Gila, jalannya terjal banget," ujar Keke di sela napasnya yang terengah-engah. Kasian, dia terlihat kerepotan menaiki jalan setapak yang diampit pohon raksasa, usia ratusan tahun dan semak belukar, serta medannya yang cukup terjal ini. Ditambah tas dan koper berisi peralatan kesehatan dan barang pribadi yang dia bawa, pasti sangat berat. Ku percepat langkah untuk menyusul Keke yang posisinya beberapa meter di depanku. "Kek, sini biar aku bawain koper sama tasnya," pintaku sambil merebut paksa tas dan koper yang ia jinjing. Kalau tidak begini caranya, pasti Keke menolak bantuanku. Dia sok mandiri orangnya. Aku bisa kok bawa sendiri. Aku masih kuat. Lagi pula kamu sendiri saja sudah banyak begitu bawaannya. Sok-sokan mau bawain tas sama koperku pula." "Udah sini biar aku bawa sendiri," cerocosnya sambil berusaha merebut kembali tas koper yang kini berada di tanganku. Aku tak memperdulikan ocehannya, masa bodoh, dan terus melangkah mendahuluinya. Aku menoleh ke belakang sejenak. Kulihat Keke tengah digoda oleh Renata dan Raisa. Keke tampak malu dan salah tingkah kuperhatikan sedemikian rupa. Keke dan kedua teman wanitanya masih terdengar kasak-kusuk di belakang sana. "Gak usah cie-cie, aku bawain koper sama tas Keke juga hanya demi kemanusiaan, gak lebih," dalihku meski sebenarnya aku mengagumi calon dokter yang bernama Keke itu. Di samping sifatnya yang pemberani dan mandiri, ada kesan lembut serta keibuan yang membuatku kagum dan nyaman jika berada di dekatnya. Beruntung sekali bisa disatukan oleh pihak kampus dalam menjalankan tugas KKN ini dengannya. Kedua gadis itu berhenti berceloteh, tapi masih terus menggoda Keke dengan menoel dan tersenyum jahil. Sehingga gadis berwajah oval itu terlihat kesal dengan perlakuan Renata dan Raisa. "Gan, kamu yakin ini jalannya?
Kayaknya ini beda loh sama yang dibilang Ibu Lasmi tadi, pekik Aldi yang berada di barisan paling depan. Aku pun berhenti sejenak untuk memastikan jalannya benar atau salah. Keke tak menyadari aku berhenti dan tanpa sengaja gadis bermata indah itu menabrak punggungku. "Oh maaf aku nggak lihat," ucapnya sambil tertunduk. Mungkin dia malu. Aku hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala pelan-pelan melihat tingkah lucunya itu. "Makanya mata dipakai," desisku seraya mendekat ke wajahnya. Kemudian mengedipkan alis. Mata indah Keke membulat. Ku kedipkan sebelah mata lalu kembali berjalan. "Dasar calon dokter genit," umpatnya pelan. Aku terus berjalan sambil menahan kekehan. Lagi, ku dengar Keke digoda oleh Renata dan Raisa. Duo R itu memang paling demen kalau soal membuli orang lain. Tapi diri sendiri tak rela jika dibuli. Dasar cewek absurd. Kayaknya bener deh Al. Tadi kata Ibu Lasmi kan kalau ada pohon jati besar dan terus menanjak, nanti setelah ada makam di bawah pohon beringin besar baru belok kiri. Dari situ rumah sesepuh sudah mulai terlihat katanya, jelasku pada Aldi. "Tanya si Revan noh. Dia pernah kesini," seru Dio. "Lupa oi. Kayaknya iya jalannya ini," jawab Revan asal nyahut. "Lah, dasar kamu ini. Belum jompo penyakit lupa udah akut," ejek Renata. Disambut tawa yang lain. Revan cuma bisa menggaruk-garukan kepala. "Istirahat dulu teman-teman. Gila aku capek banget," ucap Dio dan langsung duduk di atas batu besar pinggir kebun singkong yang terletak di lereng bukit ini, sehingga kami bisa melihat gunung-gunung lainnya yang berjejer, indah dan asri. Beda jauh dengan kota Jakarta yang panas serta gersang dan padat penduduk. Di desa Petung ini masih bebas polusi serta penduduknya sangat sedikit. Menurut keterangan hasil survei, satu RT perkiraan ada 15 kakak saja. Bahkan listrik pun belum masuk. Mayoritas warga sini untuk penerangan malam masih menggunakan cempor atau lentera. Kebayang bagaimana gelap dan sepinya saat malam tiba nanti. Aku menoleh ke arah Keke. Dia terlihat sedang asik mengobrol dengan Renata dan Raisa sambil duduk melingkar di atas rumput. Entah apa yang mereka bicarakan sehingga Keke bisa tertawa lepas. Ah, manis sekali kulihat. Benar-benar gadis yang kuat. Dalam medan dan situasi seperti sekarang dia masih bisa tertawa riang begitu. Kalau gadis lain mungkin sudah mengeluh sejak tadi. Aldi berdehem sambil menyingkut lenganku. "Biasa saja lihatnya," bisiknya kemudian. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum. Kemudian menegak air mineral. "Kayaknya ada yang lagi jatuh cinta nih," sindir Dio dengan suara lantang, sehingga menarik perhatian Keke dan dua teman wanitanya. Saya rasa sudah cukup istirahatnya. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi," selaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Lantas semua pun berdiri dan melanjutkan perjalanan. Sebentar," ucapku, membuat langkah keenam mahasiswa beda jenis itu berhenti. Apalagi Gan?" tanya Revan dengan nada sedikit ketus. "Buat yang merasa laki-laki, bantuin dong bawa barang-barang cewek. Kasihan Raisa dan Renata. Nanti mereka kecapean," titaku. Kemudian Aldi dan Dio meminta tas serta koper yang dibawa Renata dan Raisa. Sementara Revan dia terus berjalan tanpa henti. Saat melintas kebun yang ditumbuhi pohon bambu serta terdapat pohon besar yang menjulang tinggi di sela-selanya, aura yang berbeda menyergap seketika. Angin berhembus dengan dingin, bagaikan berada di dimensi yang berbeda, menimbulkan bulu kuduk meremang. Yang lainnya merasakan hal yang sama. Terlihat semuanya hampir bersamaan mengusapkan tengkuk. Kupikir setelah kebun bambu berhasil kami lewati, auranya akan kembali positif. Tapi nyatanya tidak. Suasananya malah semakin mencekam saat kami bertuju sampai pada sebuah makam yang terletak di bawah pohon beringin yang begitu besar. Sulurnya yang rimbun, menjuntai ke tanah menyerupai rambut serupa ijuk. Hingga sebagian menutupi makam menambah kesan angkernya. Bulu kuduk ini semakin kuat merinding. Tak ada satupun di antara kami berani membuka suara. Semua terdiam sambil terus mempercepat langkahnya, berharap suasana mencekam ini cepat terlewati. Keke, Renata dan Raisa yang semula berada di barisan belakang merangsek mendahuluiku, sehingga kini posisiku berada di barisan paling belakang. Sekali lagi aku menoleh ke belakang
tepat ke arah makam, lanjut mengusap tengkuk, sangat bergidik ngeri. Sial, ternyata Keke memperhatikan aku, dan dia pun tersenyum. Entah apa yang ada di dalam benak gadis itu. Mengedikkan alis sambil mengangkat kedua tangan, memberi isyarat pada Keke bahwa aku sedang baik-baik saja, agar dia tak berpikir bahwa aku ini penakut, bisa merosot wibawaku di hadapannya nanti. Gadis berwajah oval itu memutar bola matanya, jengah mungkin, kemudian tidak menoleh ke arahku lagi. Benar sesuai penuturan Bu Lasmi tadi, sekarang rumahnya sesepuh desa Petung ini sudah terlihat dari sini, dari tempatku berdiri. Rumahnya tidak terlalu besar, berbentuk joglo, beratapkan genteng warna hitam kusam. Bangunan dengan dinding papan kayu warna coklat bermotif abstrak yang sudah hampir pudar. Rumah model kuno seperti itu tak terawat, bagaikan tak berpenghuni saja. Tempatnya terpencil, di sekelilingnya ditanami pohon singkong dan beberapa pohon besar seperti mahoni dan jati. Ada juga pohon kelapa, membuat area rumah ini terkesan redup dan mistis. Gak yakin bakal betah tinggal berlama-lama di sini. Ini sih berbanding 180 derajat dengan suasana di Jakarta. Saat sampai di teras rumah sesepuh desa, semua berbisik, tak ada yang berani mengetuk pintu, saling dorong satu sama lain. "Kamu aja yang ketuk pintu," bisik Aldi pada Dio. Dio hanya menggeleng. "Kamu aja, Van," titah Dio pada Revan dan seterusnya, sampai terakhir semua kompak menunjuk ke arahku. Tuh kan, ujung-ujungnya mesti aku juga. Apes bener jadi orang yang mereka pikir paling berani. Padahal aku sama seperti mereka memiliki rasa takut juga. Istirahat sejenak setelah perjalanan hampir 1 jam, dengan medan jalan yang sangat sulit, penuh terjal dan belukar. Kanan kiri hanya ada hutan. Kadang terdapat jurang, meski tidak terlalu dalam, tetapi cukup curam karena penuh dengan tumbuhan rambat berduri dan rawa yang pastinya banyak binatang menggelikan, serupa lintang atau pacet. Aku bergedik ngeri, andai saja tubuhku terperosok ke sana, jadi santapan binatang penghisap darah itu. Duduk di atas rumput, menikmati panorama alam yang terpampang di depan mata. Jauh di sana, pegunungan hijau berseri dikelilingi lembah. Kebetulan, kami berada di daratan atas setelah melewati hutan. Mataku tak sengaja bersirobok dengan bola mata legam milik Gani. Wajah ini memanah seketika. Ingat saat tak sengaja tadi membentur tubuhnya yang tinggi menjulang, dan dia sempat bersikap genit. Ah sial, kenapa harus ada momen memalukan seperti tadi? Jadi bahan bulian Renata dan Raisa jadinya. Gani, dia selalu bersikap berlebihan terhadapku dalam hal apapun itu. Menurut kabar yang mampir ke telinga ini, lelaki berwajah tampan, berhidung bangir, serta memiliki bibir seksi itu menaruh hati padaku. Namun selama dia tak mengatakan apapun tentang urusan hati, kuanggap gosip murahan semata. Sejujurnya perasaanku padanya pun sama. Jika ada di dekatnya, jantung ini menabuhkan genderang, melonjak-lonjak tak karuan. Sebagai wanita pemegang teguh harga diri, tak kuperlihatkan rasa ini, bahkan terkesan acuh. Biar saja dia peka sendiri. Saya rasa sudah cukup istirahatnya, ayo kita jalan lagi. Seruan Gani menghentikan aktivitas bercandaku sesama teman wanita. 1 jam lebih perjalanan ke desa Petung yang harus kami tempuh. Semakin ke dalam, jalan yang kami injak mulai rata. Tidak lagi terjal, belukar pun tak banyak ditemui. Hutan berganti dengan perkebunan singkong, tebu dan lainnya, sejauh mata memandang. Suasana mulai sedikit berbeda, ada aura yang sulit dikatakan rasanya. Semilir angin dingin dan lembut berembus dari belakang. Tengkuk yang tertutup hijab mendadak merinding, kuusap serta mengedarkan pandangan. Aku melihat gundukan tanah serupa makam tak terawat. Ku tahu itu kuburan karena dikelilingi batu sebesar kepalan tangan dan di ujungnya terdapat nisan dari kayu. Sudah lapuk dengan pahatan nama nyaris memudar. Posisinya pun miring, namun masih terbaca oleh mata telanjangku. Roro Kenanga, itulah namanya. Makam penuh rumput liar itu dinaungi pohon beringin yang menjulang dan rimbun. Seluruhnya menjuntai meriap-riap di tanah, sebagian membelai-belai makam. Tiba-tiba semerbak bunga kenanga menyerobot lubang hidung ini. Cukup menyengat, tetapi mataku tak menemukan adanya pohon berbau harum itu.
Entah keenam temanku dapat mencium aroma tersebut atau tidak. Aku hanya memilih diam dan tak bertanya. Hah? Harum kenanga dari mana ini? Langkah dibuat cepat dengan serentak. Entah kenapa kami kompak memiliki insting demikian. Melintas dalam kepalaku mimpi mengerikan tadi. 3 pria menggagai seorang gadis dengan sangat brutal. Kenapa harus mimpi itu yang datang diingat? Sesegera kemungkinan menepis dengan menggelengkan kepala berkali-kali. Tanpa permisi, tubuhku menyerobot melewati barisan para pemuda. Tanpa disuruh Renata dan Raisa ikut-ikutan langkahku dari belakang. Posisi wanita kini ada di bagian depan, yang semulanya paling belakang. Tak peduli tatapan heran Gani dengan tingkahku, aku hanya memberikan senyuman saja. Aku tahu, lelaki itu pun sama diserang aura yang merindingkan bulu kuduk. 1-2 rumah yang kutemui, tapi seakan tak berpenghuni. Entah di mana mereka. Jarak satu rumah dengan rumah lain sangat berjauhan. Dibatasi kebun yang rata-rata ditanami singkong dan tebu. Ada juga pohon bambu, serta pohon kelapa. Kami tiba di depan rumah joglo tua yang cukup besar di antara rumah yang tadi kutemui. Keadaannya pun sama, sepi dan mencekam. Revan menerangkan rumah ini milik sesepuh desa di sini yang bernama Mbah Sumejo, yang dulu ditemuinya untuk meminta izin melaksanakan KKN. Tak lama kemudian, harum kenanga itu kembali terisap indera penciumanku. Kuamati Renata dan Raisa seakan tak mencium aroma tersebut. Bahkan Renata sibuk membidik tempat ini dengan kamera digital. Dan Raisa mengotak-atik gawai sambil mulutnya sesekali mendumel tak ada signal. Aku lupa pesan Ibu Laksmi agar Renata jangan mengambil foto di desa ini. Tetapi beruntung, roll filmnya sepertinya habis. Terlihat dia mengeluarkan isi roll itu. Syukurlah, nanti saja aku bicara dengannya. Sementara para pria berada di hadapan pintu. Gani sebagai pengetuknya, berkali-kali pemuda berambut cepak itu mengucap salam, meski tak ada sahutan balik. Cari siapa? Suara berat dan parau seseorang dari belakang. Sontak kami memutar tubuh menghadap pria pemilik suara itu. Renata dan Raisa menjerit bersamaan. Kakek Cangkul! Pekik Raisa sambil berlari ke belakang tubuhku untuk bersembunyi. Mataku membulat, memandang pria tua bertubuh kurus kering mengenakan setelan baju serba hitam. Bagian atas tak berkancing, menonjolkan kulit membalut tulang. Di pundaknya memanggul cangkul, mengingatkan kami akan kisah misteri kakek Cangkul. Aku berdiri paling dekat dengan si kakek berkumis dan berjanggut putih serta rambut gondrong kusam, acak-acakan yang sudah menjadi uban. Karena itu tubuhku gemetaran, apalagi mata merah itu menyorot tajam ke arahku. Revan menaruh telunjuk di bibir, meminta kami diam. Ini Mbah Sumejo, milik rumah ini. Jelasnya seraya maju ke depan. Oh, maafkan kami Mbah. Maaf atas ketidaksopanan kami, ucap Gani membungkuk hormat, diangguki kami semua. Raisa keluar dari persembunyiannya di belakang punggungku. Mukanya merah menahan malu. Dia meminta maaf karena dialah yang menyebut kakek Cangkul. Sang Mbah tidak menggubris permintaan maaf kami. Raut wajahnya sangat datar. Ekspresinya sulit dibaca. Pria yang mengenakan ikat kepala udek kembali mengamatiku dengan tatapan dalam, tajam dan menusuk. Tubuhku bergidik di luar kendali. Kalian cari siapa dan mau apa ke rumah saya? Suara beratnya keluar setelah beberapa lama terdiam. Mungkin dia lupa tujuan kami datang kemari, atau memang Revan belum mengatakan tujuan kami yang sebenarnya. Gani memintaku menjelaskan kedatangan kami ke desa terpencil ini. Sial. Kenapa dia menyuruhku sih? Yang lain kan banyak. Atau bisa Revan saja yang jelaskan. Dia lebih dulu mengenal Mbah Sumejo. Sempat menggeleng dan melayangkan delikan tajam ke arah Gani sebelum akhirnya aku maju, memaparkan yang harus kujelaskan. Awas aja, aku balas kau nanti Gan. Udah berani numbalin aku. Lepas bicara panjang lebar sampai mengatur kata supaya tidak salah berucap, hatiku sedikit dongkol. Ternyata penjelasanku tak direspon sepatah kata pun oleh pria kurus berusia lanjut itu. Mengamati ruangan tamu yang cukup luas untuk ukuran rumah joglo di desa ini yang rata-rata kecil dan kumuh. Tak banyak perabotan rumah, hanya seperangkat tempat duduk yang terbuat dari papan kayu sederhana. Lemari tua berpintu 2 di pojok ruangan, serta beberapa perabot usang dan terkesan kuno yang tak kutahu kegunaannya.
Gani sedang serius menatap sesuatu. Kuhampiri seraya menepuk bahunya hingga terlonjak. "Kenapa?" tanyaku seraya terkekeh. "Enggak, ini lukisannya cantik dan unik, kayak kamu," jawabnya sambil mengedipkan sebelah mata. Ditanya benar-benar malah ngegombal, dasar. Kupalingkan wajah darinya menghadap lukisan karena jantungku mulai tak beraturan detaknya. Mendadak tubuhku ini tegang. Lukisan itu, wajah yang sedang kupandang, wanita berkebaya merah darah yang ada dalam mimpiku. Lukisan wanita setengah badan dengan posisi agak menyamping. Rambut disanggul rapi, ada hiasan bunga kenanga terselip di rambut dekat daun telinga. Bibir indahnya menyunggingkan senyum, namun matanya menyiratkan 1000 makna. Ya Tuhan, itu gadis yang digagahi brutal oleh 3 pemuda dalam mimpiku tadi. Pakaiannya pun sama. Apakah gadis itu nyata adanya, bukan sekedar di mimpi biasa? Kenapa lukisannya ada di sini? Apa hubungannya dengan Mbah Sumejo? Kamu kenapa?" tanya Gani. Netraku berat beralih dari tatapan si gadis dalam lukisan itu, seolah sedang menyampaikan kata lewat mata. Manik hitam itu mengandung makna yang dalam, seolah menyalurkan sebuah rasa yang mendominasi antara sedih, marah, dan dendam yang membara. Aku baik-baik saja," sergahku cepat memotong ucapan Gani. Dalam duduk aku gelisah, seakan kursi yang kutempeli pantat ada yang mengganjal sehingga tak nyaman. Sesekali ujung netraku melirik lukisan dalam bingkai kayu tak berukir. Ukurannya cukup besar menggantung di dinding, merasa setiap gerakku diawasinya. Duh, perasaanku gak enak banget sih. Kami semua terperanjat mendengar pegikan Raisa. Aldi bahkan menyemburkan air botol mineral yang diteguknya saking terkejutnya. Semua mata tertuju pada gadis berlusung di pipi itu. Wajahnya sepucat kapas, leher kaku dengan mata menelek ke arah lukisan. "Kamu kenapa sih, Sa? Bikin kaget semua orang saja," sentak Aldi seraya mengelap celana basah yang tersembur air oleh sapu tangan. Aku melihat Mbah Sumejo sedang berdiri mematung di ambang pintu dapur, menatap datar dengan mata merah ke arah kami. Itu mata lukisan itu kayaknya hidup," jawab Raisa dengan susah payah. Suaranya bergetar ketakutan. Dia langsung menunduk, menatap jarinya yang berkeringat. Kupeluk bahunya menyalurkan ketenangan. Aku sendiri antara percaya dan tidak dengan ucapan temanku ini. Karena aku pun merasakan ada yang berbeda di lukisan itu. Semua menoleh ke arah figura. Sekilas lukisan itu biasa saja, namun jika dipandang lekat seperti hidup, membuat bulu kuduk merinding. "Ngaco ah, mana ada lukisan yang matanya hidup? Makanya jangan suka ngalu berlebihan," tegur Dio kesal. Dia memang paling tidak percaya hal-hal gaib atau semacamnya. Aku nggak ngalu kok. Aku takut," rengek Raisa. Tatapannya meminta aku untuk mempercayai ucapannya. Iya, aku percaya kok. Tidak ada yang perlu ditakutkan, oke? Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Mengusap punggung Raisa, memberinya ketenangan. Dia mengangguk. Kasihan Raisa, aku terpaksa mempercayai ucapannya, supaya dia tidak merasa sendiri dibayangi ketakutan. Bisa menimbulkan dampak tidak bagus pada saat KKN ini. Suasana kembali menjadi normal dengan kedatangan Mbah Sumejo membawa minuman untuk kami. Segera ku ambil alih, kasihan kerepotan dia. Saat meraih nampan, pria tua itu berbisik, membuatku menahan napas sejenak. "Kalian berhati-hatilah berada di sini." "Permisi, assalamualaikum," ucapku berulang kali sambil mengetuk pintu. Namun tidak ada yang menyahut. Sangat sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam sana. Aldi mengintip dari papan yang berlubang akibat digerogoti kumbang. "Sepi, di dalam gak ada orang," ucapnya masih sambil mengintip. "Cari siapa?" tanya seorang dengan suara berat dan serak dari arah belakang kami berdiri. Refleks kami bertujuh menoleh ke arah sumber suara itu. Sejenak, kami bertujuh terdiam mengamati lelaki parubaya yang berdiri di depan kami sambil memikul cangkul. Lelaki itu bertubuh ringkih, tinggi kurus. Tulang di seputar dadanya nampak menonjol.
terlihat di balik baju kemeja lusuh yang tak dikancing bagian depannya. Kepalanya mengenakan udek hitam senada dengan warna celana dan bajunya. Wajahnya dipenuhi kumis dan cambang, berupa uban yang tumbuh tak beraturan. Mata kecil menyorot tajam ke arah kami bertujuh. Ah, pekik Renata dan Raisa diikuti Dio. Sontak yang lain pun turut berteriak juga, termasuk aku. "Kakek cangkul!" sambung Raisa, beringsut bersembunyi di balik tubuh Keke. Desis Revan sembari menempelkan telunjuk di bibir, memberi isyarat agar semuanya diam, memandang sejurus ke arah pemuda itu semua. "Ini Mbah Sumejo, pemilik rumah ini," jelas Revan kemudian setelah semuanya terdiam. "Oh, maafkan kami Mbah. Maaf atas ketidaksopanan kami," ucapku kemudian, mewakili semuanya dan disambung anggukan oleh yang lain. Raisa menganggukkan tangan di hadapan pria yang dipanggil Mbah Sumejo itu, sambil meminta maaf atas ketidaksengajaannya menjerit. Mungkin dia merasa tak enak hati sudah meneriaki beliau sebagai kakek cangkul. Ada-ada saja. "Kalian cari siapa? Dan mau apa ke rumah saya?" tanya Mbah Sumejo tak menggubris ucapan Raisa. Menurunkan cangkulnya dari pundak, menaruhnya di atas rumah berlantaikan tanah tak rata. Aku memberi isyarat pada Keke agar dia menjelaskan tentang kedatangan kami ke sini. Mungkin Mbah Sumejo butuh kepastian. Keke pun akhirnya mengangguk setelah sebelumnya menolak dengan gelengan. Maaf Kek, sudah memaksa." Kedatangan kami ke sini," Keke menggantungkan kalimatnya, terlihat seperti sedang mengatur napas. "Tujuan kami masih sama seperti yang pernah dikatakan oleh salah satu teman kami, Revan, Bah, yakni ingin mensosialisasikan tentang pengobatan secara medis. Kami sebagai calon dokter akan mempraktekkan langsung dan meneliti bahan-bahan obat dari tumbuhan di sekitar sini," jelas Keke panjang lebar, disertai nada suara lembut dan sopan. "Ah, dia memang cocok jika kelak menjadi ibu dari anak-anakku." Mbah Sumejo bergeming, matanya tak lepas mengamati lawan bicaranya. Keke dibuat salah tingkah dengan sikap pria berusia kitaran 60-an lebih itu, yang seakan hendak melumatnya. Tanpa banyak bicara, Mbah Sumejo menghampiri pintu. Kami melipir memberinya jalan. Terdengar bunyi kriat seperti di film bergenre horor. Saat benda segi empat dari bahan triplek itu dibuka, bikin bulu kuduk merinding saja. Ditambah suasana dalam rumah Mbah Sumejo yang gelap dan terdapat banyak sarang laba-laba di langit-langit rumah. Terkesan tak pernah dirawat dan dibersihkan saja ini rumah. Sebuah lukisan yang terpajang di dinding kayu coklat usang menarik perhatianku. Meski lukisannya sudah sedikit memudar, tapi masih terlihat cukup jelas jika di dalamnya terdapat lukisan seorang wanita dengan rambut disanggul rapi, serta mengenakan setelan kebaya warna merah darah. Aku mendekat dan mengamati secara seksama lukisan tersebut. Mendadak merinding saat mata wanita dalam lukisan itu ketatap lekat. Entah kenapa, aku merasa sorot mata wanita dalam lukisan itu menyorot tajam penuh dendam. "Kenapa?" tanya Keke seraya menepuk bahu ini, membuatku sedikit terlonjak. Hampir saja jantungku copot karena kaget. Keke malah terkekeh-kekeh melihat tingkah anehku ini. "Enggak, ini lukisannya cantik dan unik. Kayak kamu," godaku, tak lupa sambil kukudipkan mata ini. Keke sewot, lantas memalingkan wajahnya ke arah lukisan. Raut cantik gadis itu menegang, matanya melotot seperti hendak loncat dari rongganya. Mulut mungilnya menganga. "Kek, kamu kenapa?" Kutepuk bahunya dengan lembut. Dia terperanjat, mata itu bingung seperti baru tersadar dari lamunan panjang. "Kek, aku baik-baik saja kok." Setelah memotong ucapanku, Keke menjauh, membaur dengan yang lain, duduk di atas kursi yang terbuat dari papan kayu warna yang sama dengan dinding di rumah ini. Coklat dan kusam, begitu juga dengan mejanya. Mbah Sumejo bergerak ke arah dapur setelah mempersilahkan kami duduk. Kami saling berceloteh satu sama lain. Aku menimpali obrolan Revan yang menceritakan pengalamannya saat pertama datang kemari. Kata Revan, sama sekali gak ada perubahan. Semua masih sama seperti dulu saat dia datang di sini untuk meminta izin praktek. Aku mengangguk, kadang bergumam menimpali, sambil sesekali curi pandang memandang wajah cantik Keke yang duduk di kursi seberang sana. Dia tengah melamun. "Keke, kenapa ya?" Saat tatapan mataku beradu dengan tatapan mata indah milik Keke,
Gadis berwajah oval itu mengendikan alisnya seolah bertanya kenapa. Kubalas dengan mengendikan bahu, tanda bahwa aku juga gak tahu kenapa. Mata bermanik coklat madu itu memutar. Kurasa dia jengah. Aku suka saat melihat dia kesal begitu. Rasanya lucu. Raisa tiba-tiba memekik. Aku terlonjak, seperti tersengat listrik. Begitu juga yang lain. Kenapa dia? Raisa menjelaskan dengan suara gugup ketakutan. Ia melihat lukisan yang tadi kupandangi saat awal masuk rumah joglo ini hidup. Yang benar saja, mungkin halusinasi doang, karena gadis berambut panjang bergelombang itu agak penakut. Aldo dan Dio menggerutu. Kami serempak memandang lukisan ingin memastikan yang dikatakan Raisa. Biasa saja, gak ada yang aneh. Mbah Sumeja keluar dari dapur. Suasana teralihkan. Pria setengah baya itu kerepotan membawa nampan berisi minuman, pasti kopi. Dapat kupastikan dari aroma uap yang mengepul. Keke langsung berdiri dan mengambil alih nampan tersebut. Kulihat dia tertegun sejenak, lantas menghidangkan di hadapan kami satu-satu. "Kamu mau kopi apa teh?" tanya Keke padaku. Rupanya ada dua macam rasa. Aku mendekatkan wajahku ke sisi telinganya. "Aku mau kamu jadi ibu dari anak-anakku kelak," bisikku, saat yang lain pada asik mengobrol dengan Mbah Sumejo. Keke menatapku dengan tatapan tajam, setajam silet, murka. Kubalas dengan kedipan belah mata. Dia malah semakin kesal dan menaruh kopi beserta nampannya di hadapanku. Lantas menjauh dari sampingku dan kembali ke bangku tempatnya duduk tadi. Masih sambil bersungguh sebal, aku di sini sekuat tenaga menahan tawaku agar tidak meledak. Keke kembali menatapku dengan tatapan elangnya dari seberang meja sana. Aku mengalihkan pandangan dengan mendongak mengamati langit-langit rumah ini yang dipenuhi dengan sarang laba-laba. Erangku. Saat kurasakan ada sesuatu yang jatuh dan mendarat tepat di dalam mata ini. Seketika aku memejamkan mata yang terasa perih. Kenapa Gan? Tanya Gio yang duduk tepat di sampingku. Gak tahu nih, ada yang masuk ke mata. Kelilipan kayaknya. Jelasku sambil memegangi mata kiri yang kelilipan ini. Di seberang meja sana, Keke tampak puas, seolah bersyukur atas apa yang menimpa diri ini. "Ke, obat tetes mata kemarin di mana? Takutnya kalau nggak segera diobati, matanya Gani bisa iritasi," tanya Renata. "Iya, sebentar aku cari dulu," balas Keke dengan nada lemas, antara nggak ikhlas nolongin dan males kayaknya. Setelah hampir 5 menit dicari, akhirnya obat tetes mata ketemu juga. "Syukurin, makanya punya mata jangan genit-genit," bisik Keke seraya menyodorkan obat tetes mata. Aku diam kali ini karena mata ini pedih banget. Bukan karena kalah, tunggu pembalasanku nanti. Sambil mengerjapkan mata yang terkena tetesan obat, tak sengaja mata ini menangkap gerakan aneh dalam lukisan. Kebetulan dudukku menghadap kanvas bergambar itu. "Hei, benar kata Raisa, lukisan itu bergerak. Tapi tunggu dulu, mungkin ini efek riak cairan obat di pelupuk, sehingga lukisan itu seperti bergerak. Buktinya setelah kuamati dengan seksama, normal-normal saja. Sial kamu ketularan Raisa Gani." Malam datang menyelimuti desa Petung, sepi dan gelap. Angin malam khas daerah pegunungan berembus. Dinginnya menembus pori-pori hingga berasa sampai ke ulu hati. Mendadak jadi ingat Keke, lagi ngapain dia ya di kamar sebelah sana. Aku rasa sama seperti kami di sini, kesulitan menggunakan ponsel. Ya, sejak siang tadi semua kasak kusuk pada mengeluh di sini susah signal. Jangankan untuk internetan, sekedar menelpon saja payah. Sulit menghubungi keluarga yang ada di Jakarta. Padahal kami sama sekali belum mengabarkan keberadaan kami di sini. Kasian, pasti keluarga di Jakarta pada kepikiran. Tapi mau bagaimana lagi? Memang kondisinya seperti ini. Semoga mereka yang ada di Jakarta sana memakluminya. Tidur, sudah malam. Besok harus bangun pagi dan mesti mandi di kali. Mana jauh lagi. Seperti yang dikatakan Simbah. Besok juga kita harus segera mulai keliling ke desa untuk bersosialisasi dengan warga, ucapku. Kemudian membaringkan tubuh lelah ini di atas lantai beralas tikar di samping Dio. Sementara Aldi dan Revan ke bagian ranjang tanpa kasur, terbuat dari papan yang hanya muat untuk 2 orang. Hanya ada 2 bantal untuk berempat, 1 untukku dan Dio. Tapi aku memilih menggunakan tas ransel berisi baju untuk mengganjal kepala daripada harus berdesakan.
Satunya lagi untuk Revan dan Aldi. Ngomong-ngomong, Revan belum kembali dia. Sebelumnya pamit ingin merokok di luar. Sempat ku cegah supaya dia tidak merokok. Dasarnya memang keras kepala. Omonganku tidak digubrisnya. Terserahlah, yang penting sudah kuperingatkan. Malam semakin larut, entah karena tempatnya yang tidak nyaman atau karena masih berasa asing saja. Jadi ini mata susah merem. Sial, gak bisa tidur, umpatku setelah berbisik. Takut mengganggu yang lain. Iya nih, aku juga, saut Revan yang baru saja kembali. Dia menaiki ranjang, meski dengan gerakan pelan tetap saja menimbulkan deritan. Gak pintu, gak ranjang, juga suasananya semua terkesan horor. Tiba-tiba terdengar suara aneh mengitari rumah Mbah Sumejo, seperti seorang menyeret barang berat. Suara apa itu?